Narasi ini adalah rangkuman dari sebuah pemikiran yang dimulai dari pertanyaan mendasar tentang sebab pertama dan berkembang menjadi refleksi akan makna kehidupan, pilihan, penderitaan, dan potensi penciptaan. Narasi ini bukan ajaran, melainkan undangan untuk berpikir, merasakan, dan mungkin mencipta ulang pemahaman tentang eksistensi. Segala sesuatu tidak terjadi tanpa sebab. Pemahaman ini melahirkan pertanyaan paling dasar, apa sebab dari semua sebab? Dalam pemikiran awal muncul gagasan bahwa kehidupan adalah manifestasi dari satu sebab awal yang merupakan hasil dari suatu pemikiran yang dituangkan. Dari pemikiran itu lahir realitas, hukum, dan kesadaran. Manusia adalah bagian dari rantai ini. Makhluk yang bukan hanya mengalami, tetapi juga mampu memahami dan menciptakan sebab berikutnya. Hidup bukan jalan satu arah, melainkan persimpangan tak terhitung. Setiap pilihan membuka kemungkinan dan sekaligus memanggil konsekuensinya. Tidak ada pilihan yang mutlak benar atau salah, karena kebenaran sejati terletak pada kesediaan untuk bertanggung jawab. Bahkan jika seseorang memilih jalan yang menyimpang dari norma, selama dia sadar dan siap menerima akibatnya, maka pilihannya sah secara eksistensial. Dalam tubuh yang terluka, muncul pertanyaan, mengapa penderitaan ini harus ada? Luka bukan hanya masalah fisik, tetapi jendela untuk merenung tentang keterbatasan manusia. Jika penderitaan adalah akibat dari ketidaksempurnaan tubuh, lalu apakah memperbaiki tubuh berarti menentang kehendak pencipta? Atau justru menjadi bagian dari rencananya? Sebab akibat tidak muncul dari kekosongan. Ia lahir dari satu kehendak yang dituangkan. Dari pemikiran yang penuh makna muncul keberadaan yang berlapis-lapis, dari atom hingga kesadaran. Maka manusia, sebagai makhluk yang berpikir dan mencipta, mungkin tidak sekadar dicipta, melainkan diciptakan untuk mencipta. Inilah titik balik pemikiran. Manusia bukan sekadar akibat, melainkan calon penyebab berikutnya. Etika sering dilihat sebagai pagar moral, namun pagar ini bisa berubah menjadi penjara. Dalam dunia yang terus berkembang, muncul kebutuhan untuk membentuk etika baru bukan berdasarkan ketakutan, tetapi pada kasih, pemahaman, dan tanggung jawab. Ketika manusia bisa menyembuhkan, memperbaiki, dan mencipta kehidupan yang lebih baik, maka menahan diri bisa menjadi kejahatan pasif. Mungkin justru Tuhan menghendaki keberanian untuk bertindak, bukan ketakutan untuk melanggar. Pertanyaan besar muncul, apakah manusia boleh mengubah DNA untuk menghapus luka dan penderitaan? Jika jawabannya ya, maka manusia telah melangkah ke ranah penciptaan. Tapi ini bukan kesombongan, melainkan tanggung jawab. Sebab manusia yang mampu mencipta dan memperbaiki sedang menapaki jalan menjadi cerminan. Sang penyebab awal bukan untuk menggantikan, tetapi untuk meneruskan. Pemikiran ini bukan tentang jawaban, melainkan keberanian untuk terus bertanya. Dari sebab pertama, manusia tidak hanya menerima hidup, tapi juga diberi kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dalam luka, dalam pilihan, dalam ciptaan, kita memantulkan bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, dalam setiap tindakan yang bertanggung jawab, manusia sedang menggenapi kehendak penciptanya sendiri.